Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama sehingga kita bisa hadir di ruang virtual ini untuk melanjutkan perkuliahan kita dalam mata kuliah ilmu falak. Kemudian salawat beriring salam tak lupa kita kirimkan buat junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita tergolong kepada umat beliau yang mendapatkan syafaatnya di hari akhir nanti. Amin ya Rabbal Alamin. Sebelumnya Bapak mengucapkan terima kasih kepada seluruh mahasiswa-mahasiswi yang sudah menyempatkan hadir dalam perkuliahan kita kali ini. Oke, pada kesempatan ini Bapak ingin menyampaikan sebuah materi berkaitan dengan fikih kalender Hijriah unifikatif. Pembahasan tentang fikih kalender unifikatif ini menjadi permasalahan yang klasik namun selalu up to date, selalu diperbincangkan seiring berjalannya waktu. Ada 3 hal yang mungkin dibahas secara utama di dalam fikih kalender Hijriah unifikatif ini. Pertama, penggunaan hisab. Yang kedua, pemahaman tentang matlak, dan yang terakhir adalah permulaan hari. 3 hal ini yang menjadi hal paling utama yang dibahas di dalam fikih kalender Hijriah unifikatif. Misalnya saja penggunaan hisab. Penggunaan hisab tidak sepakat semua kalangan dengan penggunaan hisab ini. Tentunya ini merupakan dampak dari pemahaman terhadap hadis-hadis yang berkembang tentang hisab ru'yat ini juga. Kalau kita lihat ada 2 hadis ya yang sering sekali dibicarakan berkaitan dengan penggunaan hisab. Misalkan hadis pertama, sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati fa in ghumya 'alaikum fa akmilu 'iddat asy-sya'ban 30. Jadi disuruh berpuasa ketika melihat hilal dan berbuka juga ketika melihat hilal. Nah, ini sebagai landasan utama bahwa bulan baru bisa dimulai ketika dibuktikan dengan ru'yatul hilal. Jadi bukan dengan hisab. Namun ada hadis lain yang juga menjadi landasan penggunaan hisab. Misalkan ada hadis inna ummatun ummiyatun la naktubu wa la nahsubu. Asyahru hakadha wa hakadha ya'ni marratan tis'ah wa isyirin wa marratan thalathin. Jadi kata Rasul, kami ini adalah umat yang ummi, tidak bisa menulis dan tidak bisa melakukan hisab. Itu sebagai legalisasi penggunaan hisab. Namun dari hadis ini juga muncul beberapa ikhtilaf atau permasalahan khilafiyah ya, berkaitan dengan penafsiran terhadap hadis ini. Seperti Ibnu Hajar misalkan di dalam Fathul Bari-nya menerangkan bahwa la naktubu wa la nahsubu itu bukan berarti sebagai legalisasi penggunaan hisab, tapi lebih penekanan kepada bahwa Al-Quran itu turun tanpa ada campur tangan dari Rasulullah SAW, karena kondisi saat itu memang kondisinya ummi, tidak bisa menulis. Jadi Al-Quran itu memang bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga diperkuat dengan nahnu naktubu, kami tidak bisa menulis, dan wala nahsubu, dan juga tidak bisa melakukan hisab. Ada nun di situ, nahnu kami. Berarti secara tidak langsung ada petunjuk bahwa selain kami itu ada pihak lain atau orang lain yang bisa melakukan hisab. Nah, itu menurut salah satu pendapat. Akan tetapi kemudian seperti Mustafa Muhammad Az-Zarqa misalkan di dalam risalahnya mengatakan bahwa tidak digunakannya hisab di masa klasik itu bukan karena hisabnya yang salah, tetapi karena hisab saat itu masih bercampur dengan hal-hal yang tidak dibenarkan oleh syariat seperti ramalan, sihir, ilmu nujum, dan lain sebagainya. Itu menurut Muhammad Az-Zarqa, juga didukung oleh Syekh Yusuf Qaradawi. Sehingga berkaitan dengan penggunaan hisab ini muncul sebuah kaidah al-aslu fi itsbati syahri ayyakuna bil hisab, bahwa secara mendasar penetapan bulan itu dilakukan dengan hisab. Nah, ini beberapa perbedaan pendapat berkaitan dengan penggunaan hisab. Yang kedua adalah pemahaman tentang matlak. Nah, diskursus tentang matlak ini muncul sebagian besar disebabkan karena adanya hadis Quraib, di mana waktu itu Quraib menceritakan bahwa Ibnu Abbas bertemu dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah bin Abi Sufyan dan penduduk Syam telah melihat hilal di akhir bulan Ramadan. Namun Ibnu Abbas dan penduduk Madinah belum melihatnya. Dan Ibnu Abbas
sendiri kemudian tidak mengikuti kesaksian Muawiyah dan penduduk Syam ini. Nah, dari sinilah muncul kemudian diskursus tentang matla. Namun dari sini juga ada perbedaan pendapat yang terjadi. Jadi diskursus tentang matla ini berkaitan sebetulnya dengan masalah transfer imkan ru'yah. Apakah imkan ru'yah atau ru'yatul hilal yang dilakukan di suatu tempat juga bisa berlaku bagi tempat lain yang mungkin saja belum bisa melakukan ru'yah ya. Dan di dalam matla ini muncul dua terminologi, yaitu tentang ikhtilaful matali dan ittihadul matali. Seperti kita baca ya di dalam kitab-kitab Imam Syafi'i dan kitab-kitab turunannya, bahwa di kalangan Imam Syafi'i ini, kalangan mazhab Syafi'i ini lebih cenderung kepada adanya perbedaan matla atau ikhtilaful matali. Misalkan saja diasumsikan, dianalogikan dengan perbedaan waktu sholat. Atau juga yang cukup masyhur adalah batas qasar sholat, yaitu 24 farsakh, kurang lebih 133 km. Coba kita bayangkan saja kalau 24 farsakh ini kita terapkan di Indonesia ya, ada berapa zona waktu yang ada di Indonesia. Dan yang kita gunakan di Indonesia pada saat ini adalah wilayatul hukmi. Dan pendapat yang lain misalkan di dalam beberapa kalangan mazhab Hanafi, Maliki, dan Hambali juga menggunakan ittihadul matali. Hadis Qurab tadi dilihat oleh sebagian kalangan ulama mazhab ini kurang jelas, tidak jelas. Ada bahasa di situ, hakadha amarana Rasulullah SAW. Beginilah Rasulullah memerintahkan kepada kami. Jadi bahasa hadis itu seperti itu, dan menurut beberapa kalangan ini agak ambigu, tidak jelas perintahnya untuk apa. Apakah memang tidak mengikuti ru'yah di tempat yang berbeda atau apa? Jadi tidak jelas menurut kalangan ini. Walaupun berkaitan dengan pemahaman tentang matla ini, masih ada beberapa hadis dan nas yang digunakan sebagai landasan dari berpikir masing-masing pihak ini. Kemudian permulaan hari. Permulaan hari sendiri ada beberapa yang kami kutip di sini, ada dua. Pertama jumhur ulama ya. Jumhur ulama berpendapat bahwa permulaan hari dimulai saat terbenam matahari. Ini dianalogikan kepada waktu tempo pembayaran zakat fitrah. Di waktu tempo pembayaran zakat fitrah ini sejak terbenamnya matahari di akhir bulan Ramadan. Makanya terbenam matahari itu dijadikan sebagai landasan mulai awal hari ya, permulaan hari. Walaupun ada juga hadis-hadis atau nas yang lain. Kemudian ulama Hanafiyah berpendapat bahwa permulaan hari itu dimulai saat fajar. Landasan mereka adalah surat Al-Baqarah ayat 187, yaitu bunyinya kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Jadi fajar yang dijadikan sebagai landasan memulai hari. Dan yang kontemporer adalah pemikiran oleh Jamaluddin Abdul Razik ya. Beliau ini mantan direktur Institut Pos dan Telekomunikasi Maroko. Beliau merumuskan ada yang namanya waktu universal. Jadi awal hari itu dimulai pada jam 00 dini hari. Oke, demikianlah materi yang bisa Bapak sampaikan pada kesempatan ini. Dari materi tadi kita mengetahui bahwa ada 3 pembahasan utama berkaitan dengan fikih kalender Hijriah unifikatif. Yang pertama adalah penggunaan hisab. Apakah mutlak digunakan dengan mengabaikan ru'yah ataukah tidak boleh seperti itu. Yang kedua tentang matla. Nah, di dalam matla ini ada 2 pembahasan lagi, yaitu ittihadul matali atau ikhtilaful matali. Dan yang terakhir adalah berkaitan dengan permulaan atau awal hari. Apakah mengikuti pendapat jumhur ulama bahwa hari dimulai saat maghrib atau terbenam matahari, atau mengikut kepada pendapat yang lain bahwa awal hari dimulai saat fajar, atau kepada pendapat kontemporer misalkan bahwa awal hari dimulai saat berakhirnya hari universal, yaitu pada jam 00 tengah malam sebagaimana yang diungkapkan oleh Jamaluddin Abdul Razik tadi. Nah, itulah pembahasan berkaitan dengan fikih kalender Hijriah unifikatif. Oke, sampai di situ perkuliahan kita pada hari ini. Semoga ada ilmu dan ibroh yang bisa diambil oleh mahasiswa-mahasiswi sekalian, dan semoga kita bisa bertemu pada kesempatan yang berbeda ya. Dan akhirul kalam, banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.